Oke, maka luas elemen dari luas penampangnya saya namakan TA-nya di sini. Luas penampangnya adalah 2pi B dB. Oke. Atau mungkin lebih tepat lagi bukan A ya. Sorry, saya ganti. Sigma-nya di sini ya. Luas penampangnya. Oke. Sekarang gini. Ini incoming partikelnya. Setelah terhambur, kita namakan dia outgoing flux atau outgoing particle. Bagaimana kita mendeteksi outgoing particle tersebut secara eksperimen? Biasanya kita menaruh detektor, dan detektor itu cukup jauh, ya, lokasi cukup jauh, agar bisa mengcover sebanyak mungkin flux yang dideteksi. Cukup jauh detektornya, dan kita mencoba untuk mengcover seluruh sudut ruang, seluruh solid angle. Jadi Anda bisa bayangkan secara idealisasi percobaan ini dilakukan dalam ruang, ruangnya berupa sphere, ya, dan di seluruh dinding-dinding ruang itu pada ruangnya cukup besar, artinya jari-jari sphere-nya ini cukup besar, dan seluruh dinding ruang itu berfungsi sebagai detektor, ya. Dan bisa bayangkan di mana jari-jari sphere tadi ditarik dari titik pusatnya saya definisikan sebagai M. Maka Anda bisa membayangkan bahwa ketika mereka terhambur ke segala arah, ya, ada detektor di setiap titik di segala arah dalam sudut ruang yang siap menangkap partikel yang terhambur. Nah, maka di sini saya bisa membayangkan bahwa detektor tadi membentuk suatu permukaan dalam dari suatu bola, ya kan? Dengan elemen permukaannya, dA-nya, ini diberikan oleh jari-jari tetap, jari-jarinya saya namakan L kuadrat dikali D sigma. Apa itu sigma? Sigma adalah solid angle, ya, infinitesimal solid angle, atau sudut ruang infinitesimal. Tentunya di sini kita asumsikan jari-jari atau jarak detektor dari titik M ini, L ini jarak detektor dari titik M, dari massa M, ini jauh lebih besar daripada R minimum. Ya, jadi detektornya ditempatkan cukup jauh dari area terjadinya hamburan, dari pusat hamburan. Nah, ini adalah solid angle. Dari sini, maka saya bisa mengaitkan maka flux density-nya, infinitesimal number density, ini bisa saya tulis sebagai berikut: F D sigma D omega dikalikan dengan omega, ya. F adalah D sigma D omega dikalikan dengan D omega. Nah, D sigma D omega inilah yang orang definisikan sebagai scattering cross section. Ya, jadi ini adalah rasio dari, kalau Anda lihat, rasio dari jumlah partikel yang terhambur per satuan solid angle, ya, atau satuan sudut ruang, terhadap jumlah dari partikel yang datang. Jadi Anda lihat di sini bahwa D sigma D omega ini, kalau saya balik, bisa saya tulis sebagai seper F dikali dW per D omega. Ya, jadi dW per D omega ini kan adalah jumlah partikel yang terhambur per satuan sudut ruang. F itu apa? F adalah flux density dari partikel yang datang. Ya, jadi D sigma D omega, scattering cross section ini mengukur
seberapa besar rasio antara jumlah partikel yang terhambur per satuan sudut ruang dibagi dengan jumlah partikel yang datang. Kurang lebih definisi fisiknya seperti itu ya. Jadi Anda bisa membayangkan kira-kira apa sih yang diukur oleh differential cross section ini, atau scattering cross section. Ya, ini lebih tepat lagi differential cross section. Ya. Oke, nah maka sekarang saya bisa menggunakan relasi ini untuk menulis dw ini sama dengan F dikali D sigma D omega dikalikan dengan dikalikan dengan D omega. D omega itu dapat saya tulis sebagai dA per L kuadrat. Ya. dA per R kuadrat. Oke. Nah, sekarang kalau Anda perhatikan, apa itu dA per L kuadrat? Theta besar ini adalah sudut angular dari partikel yang terhambur. Jadi dalam luasan spherical, dalam luasan permukaan bola, theta ini mengukur sudut angularnya. Ya, theta mengukur sudut angularnya. Dengan demikian, maka saya bisa menulis dA per L kuadrat ini kan, kalau Anda ingat, dA itu kan hanyalah, atau dengan kata lain, D omeganya dalam konteks theta besar itu hanyalah L kuadrat dikali di sini saya sudah integralkan sudut azimutnya 2pi, tinggal sudut angularnya sinus theta d theta. Ya, jadi tinggal sudut angularnya. Nah, saya bisa masukkan ke situ, maka di sini F d sigma d omega, L-nya cancel, saya punya 2pi sinus theta besar D theta besar. Oke, jadi saya punya relasi seperti ini. Nah, ruas kirinya, dw-nya, dapat pula saya tulis, dw tadi kan adalah kalau kembali ke sini, ya, kembali ke sini, maka W di sini adalah F dikali D sigma. D sigmanya adalah ini, maka bisa saya tulis sebagai berikut. Di ruas kiri adalah 2pi dikali F dikali B dB. Oke. Artinya sekarang saya bisa lihat, saya bisa menuliskan D sigma per D omega sebagai 2pi-nya cancel, F-nya juga cancel, B per sin theta besar dB per D theta besar. Oke, jadi inilah relasi yang mengaitkan
antara scattering cross section dengan impact parameter yang tadi kita hitung. Jadi kita bisa menghitung secara eksperimen, kita bisa mengukur scattering cross sectionnya. Secara teori kita bisa mengaitkan scattering cross section dengan impact parameter dari sistem dengan relasi ini. Oke? Nah, kita sudah punya semua. Ingat, B adalah tadi B saya punya adalah kappa dikali tangan theta kecil, ya. Ingat, theta kecil ya, bukan theta besar. Theta kecil. Nah, tapi ada relasi antara theta kecil dan theta besar. Kita bisa hubungkan relasi tadi. Berarti di sini kalau Anda ingat, theta kecil adalah pi per 2 dikurang theta besar per 2. Makanya K dikali tangan pi per 2 dikurang theta besar per 2. Ya, ini dengan mudah Anda bisa lihat relasi trigonometri. Ini adalah kappa dikali kotangan theta besar per 2. Maka Anda bisa dengan mudah pula, ini adalah B dikaitkan dengan theta besar. Maka dengan mudah Anda bisa mencari dB per d theta besar, ya. Maka dB per d theta besar, ya Anda tinggal menurunkan kotangan, ya. Ini langsung aja saya tulis minus kappa per 2 kosek kuadrat theta besar per 2. Dari sini Anda bisa masukkan ke sini, dan juga Anda masukkan B dari untuk kappa tangan theta at the end, maka saya dapatkan D sigma D omega. Kalau saya masukkan semuanya, dapat hasilnya kappa kuadrat per 4 dikali seper sin angkat 4 dari theta besar per 2. Oke. Inilah hasil penting yang didapat oleh Rutherford, bahwa differential cross sectionnya, differential scattering cross sectionnya itu didapatkan sebagai inverse dari pangkat 4 sinus theta besar per 2, di mana theta besar per 2 adalah sudut hamburan atau sudut defleksi partikel alfa. Maka dengan mengukur sudut hamburannya, kita bisa menentukan, kita juga bisa mengukur differential cross sectionnya. Dan ini merupakan salah satu persamaan yang sangat menarik di fisika. Kenapa? Karena differential cross sectionnya Rutherford's differential cross section ini didapatkan secara mekanika klasik. Ya. Rutherford menurunkan ini dengan asumsi mekanika klasik bahwa atom itu seperti orbit planet dengan inti atom seperti matahari, dan elektron mengorbit seperti halnya planet-planet mengorbit dengan lintasan elips dengan gaya sentral. Maka partikel alfa akan terhambur dengan lintasan hiperbola. Dengan asumsi gaya sentral Coulomb, dia mendapatkan hasil seperti ini. Nah, yang menarik adalah bahwa ketika Anda nanti belajar mekanika kuantum dan Anda mempelajari hamburan dalam mekanika kuantum, ketika Anda menurunkan differential cross section untuk Rutherford scattering, Anda akan dapatkan bahwa hasilnya sama. Bahwa secara klasik maupun secara kuantum, differential cross section itu diberikan oleh bentuk yang sama. Nah, ini menarik. Ya, umumnya hasil yang kita peroleh secara klasik itu akan dikoreksi oleh quantum correction, oleh koreksi kuantum. Tapi khusus pada kasus Rutherford, klasik dan kuantumnya sama.
Bahkan bukan hanya itu, ketika Anda masuk ke relativistic quantum mechanics atau ke quantum field theory, men-treat sistem sebagai suatu medan, bukan sebagai partikel, maka Anda akan tetap dapatkan kebergantungan antara differential projection dengan sudut hamburan sama, sepersinus pangkat 4. Oke, ini menarik. Jadi dengan demikian maka saya akhiri pembahasan mengenai gaya sentral. Tentu sebenarnya sangat banyak sekali topik-topik yang bisa dibahas dalam gaya sentral ya. Tapi karena keterbatasan PJJ ini, saya hanya membatasi materi kuliah sampai di sini. Tapi tentunya ada banyak sekali topik-topik gaya sentral yang bisa Anda akses di textbook, baik textbook hard copy maupun secara soft copy ya.